Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Purnamasari dengan NIM 2158002. Saya dari Prodi PFKK Tata Boga. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Relevansi Pendidikan Sistem Ganda atau PSG pada Sekolah Kejuruan dengan Kebutuhan Dunia Kerja. Yang pertama, hakikat dan tujuan pendidikan sistem ganda atau PSG. Pendidikan sistem ganda atau PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan sekolah dan program penguasaan kerja. Dengan demikian, para siswa SMK dengan program PSG ini akan memiliki tingkat profesional yang sama dengan dunia kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, tujuan dari PSG. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat kemampuan, kompetensi, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan dan memperkokoh link and match antara lembaga pendidikan, pelatihan, kejuruan, dan dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan dan memperkokoh link and match antara lembaga pendidikan, pelatihan, kejuruan, dan dunia kerja. Yang keempat, memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Ada juga pendidikan sistem ganda masyarakat, adanya institusi lain sehingga terdapat kerjasama dan kesepakatan antara institusi pendidikan dan pelatihan atau SMK dan institusi lain tersebut, industri atau perusahaan atau instansi lain yang berhubungan dengan lapangan kerja. Institusi lain itulah yang disebut institusi pasangan IP, yaitu institusi yang meningkatkan diri bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan latihan di SMK agar kurikulum telah disusun di lingkungan SMK menjadi program bersama sekolah dan industri. Maka perlu diadakan penyesuaian atau sinkronisasi antara materi yang tertuang dalam kurikulum dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia di IP yang dapat dijadikan wahana belajar bagi peserta didik dalam mencapai penguasaan keahlian yang dipersyaratkan. Dengan demikian, perlu disepakati pola atau model pengaturan penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut tentang kapan dilaksanakannya di SMK dan kapan di institusi pasangannya. Secara garis besar, model atau pola penyelenggaraan itu dapat berbentuk de-release atau block release, atau merupakan kombinasi block release berbentuk whole release atau kombinasi dari ketiganya. Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional pada tahun 1996. Dalam bentuk penyelenggaraan day release disepakati bersama dari 6 hari belajar dalam 1 minggu, berapa hari di institusi pasangan dan berapa hari di sekolah. Sementara dalam penyelenggaraan block release disepakati bersama bulan atau catur bulan yang mana siswa harus berada di institusi pasangan. Pendidikan sistem ganda dan perubahan paradigma pendidikan di SMK. Ada beberapa perubahan paradigma dan dimensi pembaharuan yang diturunkan dari kebijakan link and match. Yang pertama, perubahan dari pendekatan supply driven ke demand drive. Dengan demand driven ini mengharapkan dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja lebih berperan di dalam menentukan, mendorong, dan menggerakkan pendidikan kejuruan karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja. Dalam pelaksananya, dunia kerja ikut berperan serta karena proses pendidikan itu sendiri lebih dominan dalam menentukan kualitas tamatannya serta dalam evaluasi hasil pendidikan itu pun dunia kerja ikut menentukan supaya hasil pendidikan kejuruan itu terjamin dan terukur dengan ukuran dunia kerja. Yang kedua, perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi. Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi bermaksud menuntun proses pengajaran secara langsung berorientasi pada kompetensi atau satuan-satuan kemampuan. Pengajaran berbasis kompetensi ini sekaligus memerlukan perubahan kemasan kurikulum kejuruan ke dalam kemasan berbentuk paket-paket kompetensi. Relevansi pendidikan sistem ganda bagi dunia kerja.
Materi pembelajaran yang diberikan di sekolah adalah bekal dasar yang bersifat teoritik dan keterampilan kejuruan dasar, sedangkan di industri atau institusi pasangan siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan kerja yang nyata serta sikap kerja maupun tanggung jawab terhadap hasil kerja. Dengan demikian, secara logika, siswa yang melaksanakan PSG memiliki kemampuan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. SMK di daerah perlu memperhatikan ketercapaian hasil penyelenggaraan PSG. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah model penyelenggaraan pendidikan di mana perencanaan dan pelaksanaan pendidikannya diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara dunia kerja dengan sekolah, sehingga penyelenggaraan pendidikan berlangsung sebagai di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau industri. Terlebih lagi SMK jurusan otomotif dituntut lebih tanggap dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dalam industri otomotif, PSG merupakan suatu strategi yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja dan merupakan strategi proaktif yang menuntut perubahan sikap dan pola pikir serta fungsi pelaku pendidikan di tingkat SMK masyarakat dan dunia usaha industri dalam menyikapi perubahan dinamika tersebut. Fungsi guru dan instruktur sebagai pelaku pendidikan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PSG. Yang pertama, pendidikan sistem ganda direncanakan mengacu pada perencanaan pedoman pendidikan sistem ganda dari Direktorat Penyelenggaraan secara bersama dan melibatkan berbagai pihak, kepala pembinaan sekolah, menengah kejuruan sekolah, ketua kompetensi keahlian, komite sekolah, koordinator humas dan hubungan industri, koordinator kurikulum, koordinator kesiswaan dan dunia usaha atau industri, dengan membentuk kelompok kerja di bawah naungan koordinator humas dan hubungan industri bekerja sama dengan kurikulum kompetensi keahlian berkaitan dengan SK atau KD, apa yang dipelajari atau diperdalam pada proses pembelajaran di DU atau DI, serta koordinator kesiswaan dalam melakukan pembinaan mental dan kedisiplinan siswa pada saat pendidikan sistem ganda. Yang kedua, semua jurusan sudah mempunyai bengkel serta laboratorium masing-masing serta alat penunjang dan keselamatan kerja yang sesuai COP. Hanya jumlahnya beberapa jurusan belum sesuai dengan jumlah peserta didik serta beberapa peralatan praktek yang harganya mahal belum bisa dipenuhi oleh sekolah seperti tuntutan dari dunia usaha atau dunia industri atau DU, DI. Yang ketiga, pendidikan sistem ganda dengan tujuan permasalahan yang terjadi cepat diatasi dan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan pendidikan sistem ganda di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Evaluasi dilakukan oleh panitia pendidikan sistem ganda berupa evaluasi per item, pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban pada akhir kepengurusan berjalan dengan baik. Dikarenakan proses evaluasi sudah sesuai dengan COP. Adanya format penilaian jelas dan sistematis ditentukan oleh DU atau DI, tempat siswa pendidikan sistem ganda yang terdapat kuesioner keluhan pelanggan bagi DU atau DI atau siswa pendidikan sistem ganda. Terakhir, kesimpulan. SMK perlu memperhatikan ketercapaian hasil penyelenggaraan PSG dengan melihat indikator relevansi tersebut seperti berikut. Yang pertama, masa tunggu tamatnya sampai memperoleh pekerjaan yang relevan dengan pendidikan yang relatif singkat. Yang kedua, tingkat partisipasi tamatan di industri tinggi atau prestasi tamatan yang terserap di lembaga dan perusahaan pasangan tinggi. Yang ketiga, tamatannya bekerja sesuai dengan program atau bidang keahlian yang dididik. PSG merupakan konsep belajar langsung bagi siswa di dunia kerja untuk mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran dan juga sebagai konsep pemasaran berwawasan produksi. Konsep ini bahwa pelanggan, dalam hal ini dunia industri, akan melihat langsung dan memilih dari mutu yang diharapkan kinerja terbaik dan inovatif. Agar PSG relevan bagi SMK kebutuhan dunia kerja, maka pihak sekolah perlu
memahami budaya kerja industri yang dikemas dalam pola pembelajaran, mengenalkan sekolah dengan program keahlian yang ada pada dunia kerja industri, melakukan promosi dengan menyebarkan brosur ke dunia kerja yang berisikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa, mengundang industri dan lembaga yang terkait dalam temu bicara untuk menginformasikan program dan sebagai jembatan untuk pelaksanaan prakerin, dan di samping itu untuk meningkatkan relevansi PSG pada SMK terhadap kebutuhan pasar, maka sepatutnya para guru juga harus memiliki pengalaman industri yang memadai. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.